Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Sejarah asal-usul air Zam-Zam dimulai setelah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikaruniai seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Ketika Ismail balita, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan berbagai pertimbangan, Nabi Ibrahim memindahkan anak dan istrinya tersebut ke lembah yang berdekatan dengan Ka'bah. Lalu beliau bertolak kembali ke negeri Syam. Melihat kepergian suaminya, Siti Hajar bertanya, "Pergi kemana engkau Ibrahim? Apakah kau tega meninggalkan kami di tempat yang sunyi dan juga tandus ini?" Karena tidak juga dijawab oleh suaminya, Siti Hajar kembali bertanya, "Adakah kepergianmu ini adalah perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim mengangguk sembari mengiyakan pertanyaan dari istrinya tersebut. Siti Hajar kemudian kembali berkata, "Jikalau demikian, pasti Allah tak akan menyia-nyiakan nasib kita." Di atas bukit yang jauh dari tempat istri dan anaknya ditinggalkan, Nabi Ibrahim menahan rasa sedihnya. Sungguh berat rasanya meninggalkan mereka di tempat yang begitu sepi, tanpa makanan dan minuman yang memadai, serta tanpa seseorang yang menemani. Di saat inilah beliau mengangkat tangannya dan memanjatkan doa kepada Sang Kholik untuk keselamatan keduanya, sebagaimana yang tertuang dalam surah Ibrahim ayat ke-37. Setelah kepergian Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail mulai merasa kelaparan dan kehausan. Bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim pun sudah habis. Karena tidak tega melihat anaknya kehausan dan kelaparan, ia akhirnya memutuskan untuk pergi mencari makanan atau minuman. Siti Hajar kemudian bergegas menuju Bukit Sofa. Namun sesampainya di atas, Siti Hajar tidak menemukan apapun. Siti Hajar turun kembali menuju Bukit Marwah. Namun, di sana pun ia juga tak kunjung menemukan makanan ataupun minuman. Akhirnya ia bolak-balik mendaki Bukit Marwah dan Sofa hingga 7 kali. Apa yang dilakukan Siti Hajar itu kini menjadi salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan umat Islam yang melaksanakan haji, yaitu sa'i. Ketika sedang berada di atas Bukit Marwah, Siti Hajar tiba-tiba mendengar suara. Setelah berlari ke sana kemari tanpa menemui seorang pun, ia akhirnya beranggapan bahwa itu suara hatinya saja. "Rasa letih mungkin buat pikiranku kacau," ujarnya di dalam hati. Tapi suara itu terdengar kembali lagi dan lagi. Ternyata beliau memang benar-benar mendengar sebuah suara. Ia segera kembali ke tempat Nabi Ismail berada. Ketika ia sampai, Nabi Ismail sedang menangis sembari menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dari hentakan kaki Ismail tersebut, kemudian mengalirlah air dari dalam tanah. Siti Hajar kemudian berkata, "Berkumpullah," yang dalam bahasa Arab adalah Zam-Zam. Akhirnya Hajar dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat berkata kepadanya, "La takhafu dhai'ah, fa inna hahuna baitallah, baini hadal ghulam wa abuh, wa inna allaha la yudhi'u ahlah." Janganlah kamu takut diterlantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Alkisah, Nabi Ismail dan Siti Hajar kemudian bermukim di sekitar lembah tersebut. Karena adanya sumber mata air Zam-Zam, maka orang-orang mulai berdatangan dan tinggal di sana. Di antaranya adalah suku Jurhum yang datang dari jalur Bukit Kada'a untuk mencari air. Melalui mereka inilah Nabi Ismail belajar bahasa Arab. Selain itu, ia juga belajar di bawah bimbingan ibunya hingga bertemu kembali dengan Nabi Ibrahim. Nah, itu tadi cerita asal-usul air Zam-Zam. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menantikan konten-konten KML Jateng selanjutnya. Agar memudahkan, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Matur nuwun sedulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.